Ini nggak tahu dirjen saya nggak benar atau dirut PLN-nya nggak benar. Kalian habis ini ketemu sama saya ya. Kurang ajar kalian ini. Minyak solar diusulkan 1.000 per liter tentang subsidinya sama dengan sebelumnya. Saat ini harga ekonomi minyak solar sebesar 10.343 rupiah per liter, sedangkan harga jual eceran 6.800 per liter. Minyak solar masih banyak dipergunakan untuk transportasi darat, transportasi laut, kereta api, usaha perikanan, usaha pertanian, mikro, pelayanan umum, sehingga diperlukan upaya menjadi harga jual eceran minyak solar. Subsidi listrik, usulan subsidi listrik dalam era APBN 2026 sebesar 97,37 triliun sampai dengan 104,97 triliun. Dengan asumsi ICP sebesar 60 sampai 80 USD per barel, nilai tukar sebesar 16.500 sampai 16.900 dolar. Tingkat inflasi sebesar 1,5 sampai 3,5%. Selain itu, volume penjualan listrik ditargetkan sebesar 81,56 TWh dan jumlah pelanggan subsidi sebesar 44,88 juta pelanggan. Sebaran usulan subsidi sebesar 97,37 sampai 104,97 triliun terdiri dari golongan pelanggan R1 450 sebesar 43,1 sampai 47,1, R900 sampai dengan 21% sampai dengan 21 sampai 21,1%. Bisnis kecil seperti percetakan dan gudang swasta sebesar 19,7 sampai 19,9%. Industri kecil seperti pabrik garam dan pabrik kopi 7,6% sampai 7,8%. Pemerintah seperti kantor kepala desa 0,4 sampai 0,5%. Kepala desa juga kita kasih subsidi ini. Jadi yang kasih subsidi desa-desa itu negara, bukan koperasi. Gitu. Lainnya 0,7 sampai 0,8. Volume penjualan listrik 2026 lebih tinggi dari 2025. Baik volume ke dalam di APBN 2025 sebesar 73,13 TWh maupun pada perkiraan outlook sebesar 76,63 TWh. Jumlah pelanggan subsidi tahun 2026 juga lebih tinggi dari perhitungan APBN 2025 sebesar 42,8 juta pelanggan dan dari perkiraan outlook 2025 sebesar 43,43 juta pelanggan. Hal ini diakibatkan oleh tambahan pelanggan bersubsidi integrasi data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dengan ESDM dan PT PLN dalam permohonan pelanggan baru. Hal ini juga sering dengan adanya program bantuan pasang baru listrik. Saya pikir yang lain-lain tidak perlu saya bacakan, pimpinan. Usulan kebijakan subsidi listrik tahun 2026 yaitu tepat sasaran, diberikan hanya kepada golongan yang berhak seperti rumah tangga miskin dan rentang mendorong transisi energi yang lebih efisien. Pimpinan mengakhiri sambutan laporan kami menyampaikan bahwa kami kemarin sudah rapat sama Bapak Presiden. Kami sedang memetakan prioritas sambung listrik ke masyarakat yang belum dapat sambung listrik. Ya, saya sudah lapor kepada Bapak Presiden. Pak Presiden, mungkin dari sekian menteri di anggota kabinet Bapak ini, mungkin salah satu menteri yang lahir di desa dan cuma pakai lampu pelita itu saya. Saya SD sampai SD nggak ada listrik. Oh, nggak ada petromak itu orang kaya di kampung itu. Itu kita pakai itu loh. Kaleng susu ya, pakai sumbu, pakai minyak tanah. Kalau belajar bangun pagi di sini hitam. Syukur kalau ke sekolah kita mandi, kalau nggak mandi pasti kelihatan hitamnya. Nah, saya sampaikan kepada Bapak Presiden atas arahan dan visi besar Bapak Presiden tentang swasembada energi. Jadi energi ini harus juga dirasakan di desa-desa. Dan dalam hitungan kami ada sekitar 5.600 desa yang harus kita lakukan. Tapi tadi saya dapat laporan katanya PLN 10.000 desa ya. Oh 10.000? Ini tambah 10.000.
Ini nggak tahu dirjen saya nggak benar atau dirut PLN yang nggak benar. Kalian habis ini ketemu sama saya ya. Kurang ngajar kalian ini. Masih mau jadi dirjen kau? Ini direksi PLN kelihatannya baru juga, jadi materinya baru. Padahal di rootnya cuma satu gitu, nggak rubah-rubah. Jadi oke, data mereka ini mungkin yang up to date, sayanya yang tidak laporkan. Tapi prinsipnya begini, Pak Presiden meminta kepada kami untuk menghitung agar desa-desa yang belum ada listriknya kita pakai PLTS. Dan desa-desa yang belum ada jaringannya itu tidak perlu menarik jaringan dari ibu kota kabupaten atau kecamatan, tapi kalau dia mempergunakan PLTS, maka jaringan lokal aja yang kita pakai. Nah, nanti itu kita akan bahas bersama-sama Kemenkyu. Nanti biayanya nanti akan lewat ESDM. Selama ini kan ditaruh di PLN, dianggap itu anggaran PLN, itu anggaran negara. Dan programnya harus mengikuti by design rencana pemerintah yang diputuskan oleh Bapak Presiden dengan melihat skala prioritas. Nah, saya minta nanti partisipasi teman-teman Komisi 12 karena representasi rakyat kan adalah bapak-bapak, bapak ibu ini. Ya, jadi mana-mana yang harus kita lakukan tetap harus sinkron dengan roadmap yang akan kita lakukan. Untuk urusan ini saya pikir pasti semua setuju ya. Ya, memang namanya saya Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, saya akan selalu bersama-sama bapak-bapak lah untuk urusan rakyat ini. Jadi nanti kita akan atur sedemikian rupa untuk kemudian ini kita akan letakkan pada kerangka yang baik, benar, dan tepat. Sesuai dengan apa yang menjadi arah kebijakan pemerintah lewat arahan Bapak Presiden. Saya pikir itu pimpinan dan seluruh anggota Komisi 12. Saya pikir kalau ada pertanyaan kami akan jawab sesingkat-singkatnya, tapi kalau tidak ada untuk kita putuskan juga jauh lebih baik. Saya kembalikan waktunya kepada pimpinan dan Bapak Ibu anggota Dewan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada Bapak Menteri atas paparannya. Bapak sekalian, memang kita lihat dalam beberapa waktu belakangan